Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ardila dengan NIM 8563525997 UPJJ Universitas Terbuka Pangkal Pinang. Oke, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, kita perlu memahami makna pilar dalam pendidikan. Pilar dapat diartikan sebagai dasar atau tiang penyangga yang memperkuat dan menjaga arah sistem pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan akan hilang tujuan dan sulit membentuk generasi yang berkualitas. Pilar pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan, tetapi juga karakter, moral, dan kemampuan sosial peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat 3 prinsip utama pendidikan yang dikenal dengan semboyan. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama, ing ngarso sung tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan integrasi. Ingarso sung tulodo, yang berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh dalam sikap, perilaku, dan integritas. Nah, yang kedua, ing madia mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi motivator yang mendorong peserta didik untuk berkembang. Nah, yang ketiga, terakhir, tutwuri handayani, yang berarti di belakang memberikan dorongan. Setelah peserta didik mampu berkembang secara mandiri, guru tetap memberikan dukungan dan arahan. Nah, di era digital, prinsip-prinsip tersebut tetap relevan, bahkan semakin penting dalam pembelajaran daring. Misalnya, guru dituntut menjadi teladan dalam penggunaan teknologi secara bijak. Ini merupakan penerapan prinsip ingarso sung tulodo. Guru harus menunjukkan etika digital seperti menghargai hak cipta, menyaring informasi, dan menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Prinsip ing madia mangun karso terlihat ketika guru menciptakan pembelajaran yang interaktif melalui platform digital. Guru perlu membangun motivasi belajar peserta didik agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu berpikir kritis dan kreatif. Sementara itu, tutwuri handayani dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar mandiri melalui berbagai sumber digital. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mengawasi proses belajar, bukan sebagai satu-satunya sumber pengetahuan. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan. Pertama, masih adanya kesenjangan akses teknologi dan internet di berbagai daerah. Kedua, rendahnya literasi digital yang menyebabkan penyebaran informasi palsu atau yang biasa disebut hoax. Nah, yang ketiga, menurutnya interaksi sosial secara langsung yang dapat memengaruhi pembentukan karakter peserta didik. Selain itu, penggunaan gawai yang berlebihan juga dapat mengurangi fokus dan kedisiplinan belajar. Nah, sebagai refleksi, saya melihat bahwa pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap menjadi solusi bagi berbagai personal pendidikan nasional saat ini. Nilai keteladanan, motivasi, dan pendamping sangat dibutuhkan agar teknologi tidak hanya menghasilkan peserta didik yang cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, beretika, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, transformasi pendidikan di era digital harusnya tidak meninggalkan nilai-nilai dasar pendidikan
pendidikan yang telah diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara. Teknologi harus menjadi sarana untuk memperkuat tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang merdeka, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Oke, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.